Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Husni, apa kabar? Sehat? Selamat sore Ibu, Alhamdulillah sehat. Saling mendoakan Ibu. Kok Gimana kabar Ibu? iya ya. Alhamdulillah saya juga sehat ini Pak. Cuma saya lihat kok Pak Husni kok sehat tapi kok agak lesu ini ya. Kok kayaknya lagi sibuk sekali ya Pak ini ya? Ibu tepat sekali ini pertanyaan. Sore ini saya kebetulan ketemu Ibu itu memang bertujuan untuk berkonsultasi atau ngobrol gitu Ibu. Seperti itu ya. Jadi pertemuan kita hari ini eh, ada tujuan apa yang ingin Pak Husni capai ini? Dari obrolan ini saya harap saya bisa mencari jalan keluar atau bisa mengurai masalah yang saya rasakan sekarang ini Ibu. Oke, baik ya. Jadi adakah indikator keberhasilan dari pertemuan kita kali ini atau untuk masalah yang sedang Pak Husni hadapi, indikator keberhasilannya apa? Kalau indikator keberhasilannya menurut saya berarti saya bisa membuat skala prioritas tentang dua kegiatan yang sedang saya jalani bersamaan yang menurut saya sama-sama penting. Kemudian ada satu yang sama-sama mendesak dan jalan bersamaan gitu Ibu. Nah, indikatornya berarti dengan Oh, memetakan dua kegiatan yang berjalan itu semua bisa terhandle dan semua bisa oh berjalan baik, tanpa saya merasa khawatir gitu akan ketinggalan baik. salah satunya. Jadi Pak Husni sekarang ini sedang mengalami atau melakukan kegiatan yang bersamaan ya Pak Husni ya. Betul Ibu, kegiatan yang Jadi Pak bersamaan ini yang Husni, ya, kegiatan yang lalu, bersamaan ini salah satunya kegiatan guru penggerak ini dan yang mm, satunya lagi adalah supervisi akademik oleh pengawas sekolah. Nah, kebetulan waktunya berjalan bersamaan dan sudah semakin mm. mendekati hari H, yaitu hari Rabu ini, Ibu. Nah, tapi coba Pak Husni saya mau tanya, dengan adanya 2 acara yang berdekatan atau bahkan bersamaan ini, kira-kira saya mau tanya dulu nih, kira-kira kesempatan apa sih yang sekarang ini Pak Husni miliki? Kesempatan yang saya miliki untuk saat ini berarti waktu, saya kira karena Iya, hari Rabu depan masih 5 hari, kemudian kesempatan saya untuk belajar, mendalami pengalaman, kemudian pengetahuan juga, lalu keterampilan yang bisa saya kembangkan. Juga nantinya berarti saya bisa belajar untuk memanage waktu, kegiatan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, oke. seperti ini Bu, kegiatan yang menurut Nah, saya sama-sama besarnya gitu. iya. Jadi sebetulnya tadi Pak Husni secara tidak langsung ya, sudah menyatakan kekuatan diri yang Pak Husni miliki loh. Pak Husni merasa kewalahan di awal, tapi Pak Husni sendiri yang menceritakan bahwa Pak Husni bisa memanajemen waktu dan harus dan lain sebagainya ya. Itu kan termasuk kekuatan yang Pak Husni miliki, betul kan? Oh iya Ibu, Ya, terima kasih, saya bersyukur Ibu ada iya. kekuatan seperti itu dalam diri saya. Apalagi nih kira-kira potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Husni untuk bisa menghandle acara-acara itu dalam waktu bersamaan? Kalau menurut saya berarti karena tadi indikator keberhasilan saya itu memanajemen waktu, berarti mulai sekarang saya memanage waktu, kegiatan, kemudian prioritas yang mau saya dahulukan, memilah-milah kegiatan A, misalkan butuh pemikiran yang besar atau berat seperti supervisi akademik, membuat perangkat, memikirkan alur kegiatan Oke. pembelajarannya, saya lakukan di pagi hari. Kemudian untuk yang Mhm. ringan-ringan seperti mencetak daftar nilai, Oke. mencetak dokumen, berarti saya lakukan bisa sore atau Malam malam hari. seperti itu Ibu. Oke. Kira-kira dengan yang sudah Pak Husni ceritakan semua itu, adakah hambatan atau gangguan yang mungkin
terjadi atau bisa terjadi dalam situasi Pak Husni saat ini? Hambatan atau Em, gangguannya ada tidak? Hambatannya ada Ibu. Kadang-kadang ketika Hmm. masih melakukan kegiatan dan sudah saya atur ini, ada kegiatan lain di luar itu yang tiba-tiba nimbrung juga, walaupun hari itu Hmm. tidak begitu Yang penting tidak menurut terduga saya ya? atau yang tidak terduga. Namun demikian kan, Mhm. misalkan terkait dengan kegiatan di warga gitu, tiba-tiba nimbrung, besok Iya. ada lagi, lama-lama Oh, eh, tidak enak juga sih kalau meninggalkan bermasyarakat lama-lama gitu. Nah, fokus ke pekerjaan terus iya itu iya. bisa menjadi gangguan atau hambatan gitu. Kemudian Oke. masalah Terus lain Pak misalkan Husni heeh, iya iya iya. dengan Jadi siswa. mungkin banyak ya gangguan-gangguan itu ya atau hambatan ya. Terus misalnya Pak Husni sudah bisa menyebutkan, ada kekhawatiran dari gangguan atau hambatan tersebut, kira-kira Pak Husni bisa tidak mencari solusi yang kira-kira bisa dilakukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya gangguan-gangguan tersebut? Solusinya kira-kira apa? Bisa saja Ibu. Kalau hubungan dengan masyarakat itu kan hubungan sosial Ibu ya menurut saya ya. Jadi mungkin Ya? saja ketika saya misalnya tinggal mengkomunikasikan saja dengan pengurus RT, kemudian dengan Oke. pengurus warganya, misalkan ketua Hmm. pengajian gitu. Jadi ketika komunikasi itu berjalan baik, kemudian ketika saya pulang dari sekolah sesekali menyapa mereka dengan ngobrol sebentar, kemudian saya Iya, masuk untuk istirahat. serawung. Itu saya kira ya sudah teratasi Bu. Yang penting Iya iya iya. kita bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka dengan baik itu menurut saya seperti itu Ibu. Oke, jadi tetap tidak apatis ya Pak ya, tapi tetap menjalin komunikasi dengan baik sehingga tidak Betul, ini ya, tidak merusak hubungan sosial di masyarakat ya Pak Husni ya, dan tugas betul tetap sekali Bu. dijalankan ya Pak Husni ya. Oke, Betul baik. sekali Nah, Ibu. sekarang nih karena Pak Husni sudah mengembangkan semua potensi, kemudian menceritakan hambatan dan juga sudah menceritakan solusi bersama-sama dengan saya. Sekarang saya mau tanya lagi nih Pak Husni, kira-kira Pak Husni sudah punya rencana belum sekarang untuk mencapai tujuan Pak Husni untuk bisa memanajemen dua kegiatan secara Sudah Ibu. bersamaan? Iya, yang Sudah? sudah saya Bisa lakukan diceritakan? itu, ya, yang sudah saya lakukan itu berarti saya sudah mulai membuat peta peta deadline ya, artinya Ya, skala prioritas pencapaian iya, hasil skala kinerja prioritas ya. saya dari ya tiap hari misalkan yang hari ini pagi sampai siang berarti saya harus mendapatkan ini A B C D misalkan yang saya sebutkan tadi Oke. untuk yang berat-berat ya membuat membuat rencana pembelajaran yang kompleks gitu kemudian untuk membuat media kemudian membuat evaluasi itu di pagi hari kemudian untuk siang hari mungkin yang ringan-ringan untuk misalnya guru penggerak membaca materi kemudian sekedar Hmm, memberi komentar itu agak lumayan ringan ya. Kemudian bisa dilakukan. untuk menata, menjilid, mencetak dokumen Iya. gitu tanpa berpikir sambil ya Oke, refreshing mendengarkan musik gitu mungkin bisa oke. saya lakukan itu Jadi Pak yang Husni sudah membuat punya, skala prioritas. iya, sudah punya prioritasnya ya Pak Husni ya, berarti ya? Iya sudah Oke. itu. Tadi Pak Husni sudah menyebutkan prioritasnya, sudah menyebutkan strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Pak Husni ya Pak Husni ya. Nah, sekarang yang terakhir Betul. mau saya tanyakan nih Pak Husni, sebelum kita Hmm. mengakhiri pertemuan kita kali ini ya Pak Husni ya. Pak Husni, adakah komitmen yang Pak Husni miliki untuk melakukan rencana tersebut? Komitmennya apa nih? Komitmen saya ya saya harus mulai sekarang. Kemudian saya harus mencapai target-target yang sudah saya buat itu Ibu. Dengan Oke. tanpa berlama-lama langsung saya eksekusi saja demi mencapai kedua kegiatan yang sedang berjalan ini dan sama-sama berhasil dengan baik minimal target saya seperti itu. Iya. Oke, sip. Luar biasa loh Pak Husni ini loh ya. Terus kira-kira ada tidak nih Pak Husni orang atau siapalah ya yang bisa membantu Pak Husni dalam melancarkan kegiatan-kegiatan tersebut? Ada tidak pihak-pihak yang bisa membantu Ada melancarkan Ibu. aksi nyata itu? Iya, ada.
Kalau untuk guru penggerak, kebetulan di sini ada rekan saya, Pak Herlambang. Oh Saya bisa ya, berkolaborasi join. dengan beliau, ya bisa join, Kolaborasi. kemudian Oke. betul sekali, kemudian bisa ke Ibu Kepala Sekolah untuk minta saran, pandangan, dan dukungan, gitu. Lalu solusi untuk kegiatan yang berbarengan ini sekaligus saya konsultasikan, gitu. Kemudian untuk kegiatan supervisi akademik, ya dengan rekan-rekan sejawat se-MGMP, seguru mata pelajaran, kemudian juga rekan yang ada di sini, rekan sejawat sesama mata pelajaran juga merupakan rekan yang sangat membantu saya dengan dalam memvariasi prosesi kegiatan yang saya rancang tadi sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan. Misalnya eh, ada Oke. tes diagnostik, ada refleksi, kemudian alurnya harus Hmm. berdiferensiasi, itu kan harus mencakup semua. Nah, itu rekan-rekan Ya, seperti itu betul yang sangat sekali. membantu saya. Gitu, Membantu Bu. ya Pak Husni ya. Oke, baik. Jelas Ibu, iya. Eh, Luar biasa sekali ya Pak Husni memiliki persoalan yang sebetulnya Pak Husni sendiri tahu bagaimana cara mengatasinya ya. Saya di sini hanya membantu Pak Husni ya. Saya tidak bisa membantu banyak, saya hanya mengarahkan agar kita mencapai tujuan bersama-sama ya Pak Husni ya. Nah, Iya, terima lalu kasih Bu, luar ini Pak biasa. Husni, iya. Lalu tindak lanjut coaching kita ini bagaimana Pak Husni? Akankah kita melakukan sesi coaching lagi atau menunggu Pak Husni Oh iya Ibu, menyelesaikan salah satunya dulu atau bagaimana nih Pak Husni? saya punya harapan bisa ketemu Ibu lagi nanti minimal atau Hmm? maksimalnya, maksud saya adalah H-2 Ibu sebelum pelaksanaan supervisi. Ya, jadi nanti Oke, kalau ada kekurangan yang harus saya lakukan, saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu, Ibu. memperbaiki. Oke, siap. Ya, Oke, saya siap. Insya Allah kita ketemu lagi ya, H-2 supervisi ya. Semangat untuk Pak Husni ya. Semoga lancar dan sukses ya Pak Husni ya. amin. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan. Saya ucapkan banyak Ya, terima kasih sudah membantu saya, dan saya kembali semangat ini karena terasa beban saya jadi berkurang dan saya jadi menemukan solusi akhirnya berkat bantuan dari Ibu ini. oke. Terima Saya juga kasih Ibu. senang bisa membantu Pak Husni ya. Sama-sama ya Pak Husni ya. Iya Oke, Ibu. sekian ya Pak Husni ya. Kita lanjut Iya, next. kita Oke, sampai jumpa lagi Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Selamat sore Bu Vidya. Sore Pak. Apa kabar ini Bu sore ini? Baik Pak. Pak Husni apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Saya juga baik. Bu, ada masalah apa ini? Ada yang ingin dibahas? Macet Pak Husni. Jadi Halo? saya tujuan tujuan saya menginginkan sesi coaching dengan Pak Husni itu saya ingin banyak bercerita sebetulnya. Jadi saya ingin keresahan saya yang sedang saya alami ini terpecahkan gitu sih Pak. Hmm, nah, Jadi saya tuh lagi percakapan kita ini, iya. Jadi saya itu ya, sedang dalam fase yang galau, bingung itu karena apa ya, tugas tambahan di sekolah menjadikan saya jadi sering tidak masuk kelas dan itu bertolak belakang dengan nurani saya sebagai guru. Karena kan saya basically suka ngajar di kelas, suka berkegiatan di dalam kelas dengan siswa gitu. Jadi sekarang berkurang waktunya karena tugas tambahan saya sebagai wakil kesiswaan, Pak. oh, jadi Ibu sekarang jarang masuk kelas karena tugas Ibu sebagai wakil kesiswaan ya. Betul ya Ibu ya? Iya, iya. Jadi apa ini tujuan yang Ibu inginkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Tujuannya ya saya menemukan solusi dari dalam diri saya sendiri bagaimana saya bisa menjalankan dua tugas tersebut dengan baik dan semuanya bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa ada yang ditinggalkan salah satunya gitu Pak. Hmm,
Jadi Ibu ingin bisa melaksanakan dua kegiatan itu dengan baik tanpa ada salah satu yang ditinggalkan ya. Iya, Nah, betul. kira-kira eh, kiat apa ini yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai atau melakukan dua kegiatan itu supaya kedua-duanya itu bisa berjalan baik dan tidak ada yang tertinggal ini? Mhm. Jadi kan gini Pak, kalau di Petong itu ya, biasanya kan kalau sekolah-sekolah itu kan kegiatan-kegiatan kesiswaan kan dilakukan setelah pulang sekolah ya Pak ya. Tapi di kita tuh nggak bisa, karena batasnya itu jam 2. Ketika jam 2, anak-anak tuh udah nggak bisa stay di sekolah karena cuaca kan, dan mereka juga naiknya kan ada yang diantar, ada yang naik angkutan umum gitu kan. Jadi saya itu harus bolos istilahnya untuk mempersiapkan kegiatan yang lain. Misal nih, ada upacara Hari Kesaktian Pancasila besok hari Sabtu. Latihannya harus pakai jam-jam pelajaran. Selain saya juga mengorbankan jam saya untuk nggak masuk, mereka pun juga akhirnya tidak ikut pelajaran, dan ini sulit sekali Pak. Kalau kiat-kiatnya, saya udah berusaha untuk mempersiapkan lewat WA group Pak. Jadi ada WA group. Jadi biar kumpulnya lebih cepat. Pembagian tugas juga udah lewat WA group. Jadi kalau pas ketemu kita tek 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 gitu kerjanya. Kemudian juga saya juga mengumpulkan di waktu-waktu istirahat Pak. Jadi curi-curi waktu mapel sedikit kan nggak apa-apa ya, 10 menit gitu ya. Tapi kita memanfaatkan waktu istirahat seperti itu misalnya. Jadi sudah ada usaha di situ sih saya. Nah, Ibu sudah melakukan kegiatan usaha sebegitu jauhnya ya Ibu ya. Nah, kira-kira ada lagi tidak yang perlu Ibu kembangkan untuk meminimalisir supaya tidak merugikan Ibu, juga tidak merugikan siswa Ibu? Yang perlu saya kembangkan lagi, kalau tadi kan ke anggota OSIS-nya ya Pak ya, atau ke siswa yang berkegiatan. Kalau yang perlu saya kembangkan lagi mungkin di kelasnya kali ya Pak ya. Jadi saya mengkondisikan siswa juga bisa via WA dulu. Besok kita akan belajar apa, siapkan apa aja. Jadi mereka di kelas sudah siap. Jadi efektivitas untuk saya juga waktunya juga ada. Kemudian juga dalam kelas juga mereka saya minta untuk bekerja sama dengan baik. Jadi agar waktunya juga efisien. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya, 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 iya. Jadi apa rencana yang sudah Ibu susun itu luar biasa ya sebenarnya. Sudah sejak awal dipersiapkan, jadi ketika menghadapi kegiatan bersamaan itu tetap bisa terhandle semua. Nah sekarang kira-kira ada tidak orang atau rekan atau siapa yang bisa membantu Ibu? Ada sih Pak. Jadi saya ini kan wakakesiswaan dadakan, karena wakakesiswaan yang sebelumnya ya intinya ada something wrong that dia tidak bisa melanjutkan, kemudian diganti ke saya. Tapi saya minta bimbingan, minta bantuan dari senior lah, adalah guru. Jadi dikit-dikit saya tuh minta solusi, dikit-dikit saya minta bantuan gimana baiknya ya. Nanti dia mengarahkan saya, Bu, jenengan itu mulai dari sini, sini, sini gitu. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang saya ambil itu semua sudah ada arahan dari senior saya. Jadi saya malah merasa aman dan nggak terlalu ini sih Pak, nggak terlalu mikir sendiri gitu sebetulnya, karena sudah ada senior yang ini menjaga lah gitu dan siap membantu dalam hal apapun itu. Ya, ya, ya. Jadi Itu dulu berarti, dia wakakesiswaan sebelum-sebelumnya lagi. oh iya, iya, iya. Berarti dengan yang Ibu sampaikan itu, saya mendengarnya sudah ada rekan yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan. Nah, Iya, kalau dalam hal Ibu mengajar di kelas ini, ada tidak itu iya. rekan yang bisa mungkin membantu Ibu atau eh, apa ya istilahnya berkolaborasi dengan Ibu supaya kegiatan mengajar itu juga sama tertangani begitu Ibu. Ada Nah, tidak? ini Pak, ini masalahnya. Jadi kalau permasalahan di kelas, sekolah saya memang mengalami apa ya, unik lah. Sekolah saya itu unik karena ya guru-gurunya itu hampir banyak yang usianya sudah di atas 50 tahun. Kemudian kan saya tidak bilang mereka tidak rajin, tapi kan memang secara fisik kan semuanya kan serba menurun ya Pak ya, secara motivasi, secara kemampuan. Jadi saya nggak mungkin lah menambah beban mereka gitu kan. Ada sih rekan-rekan sejawat yang
satu usia dengan saya, cuma mereka sama Pak, karena kita anak-anak baru dan kita diberikan tugas yang sama, ada yang jadi bendahara gaji, ada yang jadi pengganti waka kurikulum yang sedang sakit, dan ada yang menjadi macam-macam Pak. Jadi itu memang kalau untuk masalah collab di kelas itu kita nggak bisa saling membantu. Paling misalnya saya lagi sosialisasi di luar, saya titip tugas aja sebatas itu, sebatas guru piket aja. Jadi ini Ibu, saya jadi ingin tahu ini karena tujuan Ibu kan tadi tertangani ya. Lah kira-kira indikator kelas Ibu tertangani tadi kalau untuk urusan kesiswaan kan sudah Iya. oke. Kemudian untuk masalah yang kelas yang sering Ibu tinggalkan ini kira-kira indikatornya kelas yang tertangani itu seperti apa ini Bu? Kelas yang tertangani itu kondusif kelasnya, jadi anak-anaknya nggak main sendiri-sendiri keluar kelas atau bahkan main bola kalau nggak ada saya atau gimana itu kan. Misal saya kasih instruksi terlebih dahulu, saya kumpul OSIS dulu nih sebentar, 15 menit untuk memberikan pengarahan. Nanti saya tinggalkan kelas tersebut untuk misalnya literasi dulu deh, baca dulu babnya di awal, atau misalnya mereka saya kasih tugas terlebih dahulu, nanti kita koreksi bareng-bareng seperti itu. Ya kelasnya tetap sesuai dengan arahan yang saya berikan, stay di kelas, kemudian mengerjakan yang sudah menjadi tugas mereka. Itu menurut saya kelas yang seperti itu. Nah, kalau misalkan ada skala ini Bu ya, dari 0 sampai 10. 0 itu tidak tertangani, 10 itu yang tertangani dengan baik. Nah, dengan dua kegiatan itu, kira-kira skala indikator kelas Ibu itu ketika kegiatan itu bersamaan berada di posisi angka berapa Ibu? Kalau OSIS-nya bisa 6, bisa 7. Kalau kelasnya ini baru 4, 5, Pak. 4 deh. Baru 4 atau 5 ya Ibu ya? Karena kan Berarti, saya kebanyakan mengajar kelas 7. Tahu sendiri kan, kalau kelas 7 SMP masih hawanya masih main banget gitu kan. Memang kita kan juga tidak bisa terlepas dari kodrat anak itu kan. iya, kodrat bermain ya Ibu lah. Iya. Oh iya. Berarti apa ini kiat-kiat Ibu untuk meningkatkan skala Ibu dari 4 misalkan menjadi 6 atau menjadi 8 gitu? Kiat-kiat saya ya, kalau misalnya pas saya benar-benar fokus di kelas, benar-benar sedang tidak ada kegiatan, saya sering ngajak mereka diskusi gitu kan. Ketika Bu Fit sedang ada kegiatan di luar, maka kamu baiknya seperti ini. Boleh kok main, katakanlah mereka boleh ganti posisi, boleh tiduran, boleh duduk, boleh gerombol sama temennya, tapi yang penting esensi materinya tetap dapat. Saya bilang gitu sih Pak. Lari-lari gitu boleh, bebas, mereka bebas ngapain di kelas, tapi yang penting pekerjaan mereka di kelas yang saya minta itu terselesaikan gitu. Saya sih sering ngajak mereka diskusi seperti itu. Jadi mainnya dapat, tapi juga tidak mengesampingkan IPA yang saya tinggal gitu Pak. Nah, kalau itu rencana Ibu ke depan apa ini Ibu? Supaya tadi kata Ibu siswa juga dapat, yang penting materinya dapat, kemudian pekerjaan yang diberikan dapat, lalu skala indikatornya bisa sampai 6 atau 8. Rencana Ibu ke depan yang mau Ibu lakukan apa ini? Kalau rencana saya mau bikin keyakinan kelas ulang. Karena di kelas-kelas itu tidak semuanya dulu kan di awal banget waktu kita belum dapat pelajaran keyakinan kelas, saya udah buat duluan kesepakatan kelas. Cuma kan merekanya mungkin kan tidak mengena ya, tidak mengena. Saya pingin mengulang lagi Pak. Jadi mereka biar ada rasa nilai-nilai apa yang harus mereka yakini dan harus disepakati bersama gitu ya dalam kelas gitu. Siapapun gurunya itu saya pingin seperti itu. Kemudian untuk anak-anak OSIS yaitu saya pingin ada dinamika kelompok, team building sehingga pekerjaan OSIS menjadi lebih efektif dan lebih efisien seperti itu di waktu. Jadi nggak terusan saya harus mengarahkan mereka terus-menerus, mereka bisa jalan sendiri karena adanya job desk yang jelas gitu. Jadi perlu ada dinamika kelompok aja. Saya ke depan berarti rencananya bikin keyakinan kelas di kelas-kelas yang tadinya sering saya tinggal. Kemudian kalau di kesiswaannya saya mau ini bikin dinamika kelompok supaya lebih kompak dan lebih solid aja. Ya. Wah, itu solusi yang sudah Ibu ambil sendiri ya Ibu ya, itu bagus sekali. Nah, kira-kira mulai kapan itu Ibu? Ibu mau melakukan itu?
ini kan sedang masa peralihan Pak antara OSIS lama dan OSIS baru. Nanti rencananya kalau OSIS barunya sudah pengukuhan, baru nih saya akan bikin kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka lebih pro dalam menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS. Berarti ya mungkin 1-2 minggu berikutnya baru bisa Pak. 1 sampai 2 minggu berikutnya ya Ibu ya. Iya. Untuk yang masalah kelas itu juga Secepatnya sih Pak, kira-kira kapan? selama saya ada jadwal besok saya ada jadwal pelajaran ya saya akan langsung mulai Pak untuk membuat keyakinan kelas itu. Berarti mulai besok juga kalau misalkan bisa ada jadwal gitu Ibu ya. Ya, Nah, ada. ya, kemudian bagaimana ini untuk melihat indikator yang sudah Ibu targetkan ke depannya, kira-kira setelah pertemuan itu, setelah sesi coaching ini, tindak lanjutnya gimana ini Bu? Kita harus ketemu lagi Pak, harus ketemu lagi untuk misalnya saya ada kendala lagi dalam melakukan rencana-rencana yang tadi sudah saya buat ya Pak ya. Kan saya juga perlu bimbingan lagi Pak. Jadi ya paling nggak 1 minggu ke depan Pak. Gimana kalau kita adakan sesi coaching lagi Pak? Iya, boleh saya dengan senang hati. Malah saya ingin antusias ini. Ketemu terus sama saya. Iya Ibu, nanti kita ketemu terus. Dan saya dengan senang hati dan berbunga-bunga ini Ibu senang karena bisa belajar dari pengalaman Ibu dan solusi yang sudah Ibu ambil yang luar biasa. Jadi nanti kita bisa saling berbagi dan juga belajar satu sama lain begitu Ibu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih saya makasih banyak Pak ini Pak karena ya, sama-sama, dengan apa ya dengan arahan dari Pak Husni itu saya jadi ternyata punya ini ternyata saya bisa seperti ini seperti itu Pak Husni. Jadi terima kasih banyak ini Pak sesi coaching yang luar biasa. Sama-sama Ibu juga menginspirasi. Jadi saya juga terinspirasi dari Ibu ini. Akan kita mitra ya dalam coaching ini mitra. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Husni. Selamat sore. Selamat sore. Yeay. Alhamdulillah. Cakep Oke. Megang dulu ya, enggak apa-apa kan? Rekamannya dimatikan Pak Husni. Oke.